Sapa Indonesia Malam kembali menghadirkan informasi. Pada Rabu sore, penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo di Mapolresta Solo terkait laporan tudingan ijazah palsu. Pemeriksaan terkait melengkapi berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan kejaksaan. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima, dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Dalam pemeriksaan kemarin, Jokowi mendapat sekitar 10 pertanyaan. Menurut kuasa hukum, Jokowi juga menjelaskan proses perkuliahannya di Universitas Gadjah Mada. Hal ini untuk melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Oke, makasih. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, mengomentari pemeriksaan kembali Jokowi usai pengembalian berkas dari kejaksaan sebagai sesuatu yang aneh. Roy berkelakar menyebut polisi seperti radio karena hanya bisa omong saja soal bukti-bukti untuk mentersangkakan dirinya. Lakukan ini adalah suatu koreksi yang benar terhadap kemarin yang katanya sudah dilimpahkan dan memang dibalikkan, dan lucu banget ketika dikembalikan. Sekarang kita tahu sendiri, kemarin juga Jokowi masih diperiksa lagi di Polresta Surakarta dengan 10 pertanyaan. Aneh banget, katanya sudah dilimpahkan kok masih ada pertanyaan lagi, dan polisi juga katanya masih mencari bukti lagi ke Jogja dan ke Solo. Mau gimana caranya bukti lagi? Katanya sudah ada 719 bukti. Ya, 719 bukti. Kemudian sudah ada katanya 120 sekian saksi, ada 22 ahli. Ya, itu memang membutuhkan tidak profesional. Jadi itu mungkin mereka hanya bisa omong tok ya gitu. Kalau main gur ngomong tok ya kayak radio. Nek gur ngomong tok ya itu radio aja bisa gitu ya. Apakah keterangan baru dari Jokowi akan membuat berkas perkara Roy Rismond dan Tifa lengkap dan berujung pada persidangan? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kosinudin, dan kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam semuanya. Saya ke Bung Rifai dulu ya. Jadi itu gimana hasil pemeriksaan kemarin, apa saja yang ditanyakan kepada Pak Jokowi? Oke, jadi saya sih tidak mendampingi ya kebetulan teman-teman di sana, tapi kami mendapat report bahwa pemeriksaan sudah berlangsung sekitar 3 sampai 4 jam, ada 10 pertanyaan inti, tapi total isi belasan lah ya. Karena ada pertanyaan pembuka penutup. Ya, betul tadi oleh rekan Yakub disampaikan, intinya mendalami lagi, mendetailkan setiap peristiwa ya. Seperti misalnya skripsi itu bagaimana proses pembuatan judul, lalu kapan diserahkan ya. Dulu kan mungkin pertanyaan hanya umum-umum aja, betul skripsi. Nah, sekarang didetailkan satu persatu, termasuk juga sebenarnya yang didalami adalah terkait dengan objek yang kita laporkan, misalnya dilihat langsung kata-kata mana yang membuat Anda misalnya merasa harkat martabatnya terhina gitu ya, atau mana yang fitnah, mana yang penghinaan, itu satu persatu dibuka dan dibedah satu persatu. Jadi memang lebih sifatnya sih sama, keterangannya nggak jauh, tapi didetailkan saja. Apakah Bung Kosinudin melihat artinya pemeriksaan sebelumnya terburu-buru, tidak teliti? Ya, dua hal ya yang terkonfirmasi ya. Pertama, ya memang itu terburu-buru. Yang kedua, justru ini adalah bagian dari tindak lanjut pertemuan sejumlah tokoh nasional, termasuk tim kami, Pak Abraham Samad, dengan Presiden Prabowo Subianto di 30 Januari yang lalu. Dan di antara pertemuan tim kami dengan Presiden,
Di antaranya adalah keluhan tentang soal kriminalisasi termasuk kasus ijazah palsu, dan memang ada pesan dari arahan Presiden agar penanganan kasus ini harus hati-hati, tidak boleh kemudian dilakukan secara serampangan, katakanlah demikian. Dan memang setelah itu di tanggal 2 Februari 2026 kemudian Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermawan mengkonfirmasi berkas telah dikembalikan oleh jaksa. Dan menariknya memang ada 3 petunjuk penting dari jaksa. Yang pertama melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi, yang kedua melakukan pendalaman terhadap keterangan ahli, dan yang ketiga melakukan pendalaman terhadap keterangan bukti-bukti. Dan dalam konteks ketiga itulah kami kemarin sudah mendatangi Polda Metro Jaya untuk memastikan bukti laboratorium forensik itu harus ditempuh proses yang independen, karena setidaknya bukti yang independen itulah akan mengkonfirmasi bahwa memang sudah ada pembuktian yang paripurna, sehingga tidak versi dari penyidik saja, sehingga klien kami diberi ruang untuk membela diri bahwa penelitiannya itu memang ilmiah, dibuktikan dengan tim independen juga bisa melakukan penelitian dan hasilnya juga bisa dikomparasikan begitu. Nah, adapun terkait pemeriksaan dalam konteks saksi dalam ini saksi pelapor, itu juga tidak lepas dari petunjuk jaksa, di mana salah satunya adalah melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi-saksi. Ada 2 saksi tentu yang relevan. Yang pertama saksi pelapor itu sendiri. Dan memang apa yang terjadi itu sebenarnya mengkonfirmasi banyak sekali anomali dan kontradiksi dalam pemeriksaan. Misalnya kalau kita bicara tentang status atau riwayat akademik Joko Widodo itu kan dari versi UGM saja berbeda. Misalnya Prof. Ova Emilia dalam 2 keterangan resmi itu menyebut 2 tanggal kelulusan yang berbeda. Yang pertama disebut 5 November 85, yang kedua 23 Oktober 85. Tentu hal-hal yang demikian kan perlu didetailkan, dikonfrontasi kepada pihak yang lulus. Ini yang benar mana? Misalnya juga soal KKN, versi Bareskrim dengan versi pelapor saudara Joko Widodo kan berbeda, ada 85 dan kemudian 83. Yang benar yang mana? Nah, termasuk soal-soal berkaitan dengan misalkan skripsi. Skripsi itu ada banyak anomali dan kontradiksi. Anomalinya misalnya tidak ditandatangani, apakah itu lazim, apakah itu sebuah penyimpangan, saudara sendiri dulu menerimanya, apakah ada tanda tangan atau tidak. Tentu ini kan perlu diklarifikasi, agar apa? Agar menjadi jelas dalam proses penyidikan ini, apakah benar saudara Joko Widodo itu telah menempuh studi yang benar di UGM, memiliki ijazah yang benar di UGM, sehingga katakan ketika ada penelitian yang menyimpulkan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu, dianggap telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya atau menjatuhkan kehormatannya sehina-hinanya. Nah, itu yang saya pikir perlu didalami. Ke Bung Rifai, apa tanggapannya soal tadi keraguan-keraguan dan ada bukti-bukti yang tidak dianggap sinkron begitu? Ya, kembali lagi ini kan sebenarnya kan proses petunjuk dari jaksa ini sesuatu yang sebenarnya alamiah lah ya. Karena bagaimanapun ini kan sekarang polisi ingin menyerahkan seluruh berkas tanggung jawab kepada jaksa. Sebelum jaksa mengambil alih, tentunya ya jaksa juga akan melihat dulu apa nih yang akan kami ambil alih kan begitu kan. Dan dia juga melihat dari berbagai angle, termasuk juga melakukan check and balance. Itulah tujuannya kenapa ada proses pratut seperti pra-penuntutan ya. Dan di sini rupanya jaksa akan melihat ini perlu dilengkapi lagi. Karena apa? Nanti setelah ini kan jaksa selanjutnya akan membawa ini ke persidangan. Beliau yang akan bertarung di persidangan. Tentunya misalnya beliau minta ini dilengkapi, ditambahkan pun itu sesuatu yang wajar untuk istilahnya lebih kurang melengkapi seluruh peralatan yang dia perlukan untuk nanti bertarung di persidangan. Jadi memang ini alamiah dan perlu disupport ya, apapun yang diminta oleh jaksa sepanjang memang logis berdasar hukum kita support ya. Dan kalau saya lihat khususnya untuk yang Pak Jokowi, menurut saya juga pertanyaan-pertanyaan sangat wajar ya. Dan ini sebenarnya kan nantinya membuat jaksa sendiri menjadi confirm untuk bisa nanti menjalani persidangan. Dan dia harus bertanggung jawab sampai kasasi kan. Panjang proses ini. Makanya kami mensupport apapun yang diminta jaksa untuk bisa lebih didalami ya. Termasuk juga ada beberapa mungkin tambahan selain soal pendalaman. Terkait dokumen-dokumen juga ada beberapa yang ingin dia konfirmasi lagi, termasuk mungkin juga ada beberapa data yang agak berbeda tadi ya. Itu juga memang harus diluruskan. Cuma kan kembali lagi, ini kan peristiwa 41 tahun yang lalu. Jadi wajar aja orang mungkin salah membaca atau slip tongue. Tapi kan kembali lagi ya, dicari yang benarnya seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Agar nanti dakwaannya lebih rigid, lebih jelas. Gitu. Kalau sekarang kan harusnya masing-masing pihak ini bersiap-siap untuk adu bukti, di mana lagi kalau bukan di persidangan begitu. Kalau dari pihak Anda apa sih sebenarnya yang ingin ditunjukkan yang belum sempat ditunjukkan sampai ke gelar perkara khusus dan proses yang sudah dilalui?
Saya mau luruskan bahwa proses untuk adu bukti itu tidak harus menunggu nanti di persidangan. Justru di tahap penyidikan inilah para pihak itu diberi kesempatan yang seimbang, equal, agar apa? Kalaulah ya perkara ini memang tidak layak, ya tidak perlu dipaksakan. Gimana belum equal pada saat penyidikan? Ya, misalnya harus ada saksi-saksi yang relevan, yang diterima, diakomodir. Termasuk juga tentang tes laboratorium forensik independen gitu. Terlepas memang tidak diatur KUHP, tapi faktanya ada presiden penyidik bisa mengambil kebijakan tanpa mengikuti KUHP juga terjadi, misalnya saat memberikan akses kepada dokumen bukti ijazah saat gelar perkara khusus, itu kan tidak diatur di KUHP. Bahkan dibuka segelnya, itu kan sebenarnya bertentangan dengan KUHP, tetapi kebijakan penyidik demi equalnya ternyata dilakukan. Saya pikir tahapan itu bisa naik, tapi yang menarik lagi sebenarnya baliknya berkas ini kan mengkonfirmasi memang yang kami sebut kritik terhadap SOP Solo. Jadi proses penyidikan tidak tunduk pada prosedur KUHP, baik yang lama maupun yang baru ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berlaku 3 Maksudnya SOP Januari. Solo gimana? Maksudnya ya prosedur beracaranya mengikuti arahan Joko Widodo. Misalnya begini, kan pasca gelar perkara khusus itu kan jelas. Kesimpulannya penyidikan firm, tidak dihentikan karena mereka percaya diri. Agenda lanjutannya adalah sesuai dengan permintaan tersangka melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi yang meringankan dan ahli dari tersangka. Sudah. Tapi tiba-tiba ada peristiwa 2 orang yang berdamai ke Solo dapat hadiah SP3 itu, tiba-tiba berkas dilimpahkan. Harusnya dilengkapi dulu. Itu kan menunjukkan bahwa memang ada semacam tekanan psikologi seolah-olah kalau yang lainnya tidak mengambil restoratif justice maka kalian akan disidang, kalian akan masuk penjara. Nih loh, berkas sudah dilimpahkan. Padahal harusnya saat itu prosedurnya yang harus dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya bukan melimpahkan karena memang belum lengkap. Karena Polda sendiri menyatakan harusnya melengkapi saksi Saya mau confirm dulu soal SOP Solo tadi yang diragukan oleh Bung Kosinudin. Ya, ini kan kembali lagi pendapat ya. Karena kalau dihubungkan dengan P19, saya tidak melihat ada penilaian jaksa bahwa penyidik melakukan pelanggaran prosedur, tapi lebih kepada pendalaman fakta-fakta material. Tapi mengikuti arahan Pak Jokowi enggak? Itu sama sekali nggak menjadi bahasanya kejaksaan. Itu nggak mungkin jadi bahasan, tapi menurut Anda apakah yang saat ini sudah berlangsung itu menurut arahannya Pak Jokowi? Enggak lah, nggak mungkin. Jadi pertama gini, mana kita juga tidak pernah menyangka kok Bang Egy sama siapa satu lagi Bang Damai akan datang gitu ya, lalu akan berdamai. Nggak pernah nyangka, bahkan kalau nggak salah seminggu sebelumnya kan Pak Jokowi jelas menyatakan dimaafkan, hukum jalan terus. Tahu-tahu ada peristiwa seperti itu, kami juga mendadak, kami nggak tahu. Tahu ada kunjungan seperti itu, besoknya kami ditelepon, didiskusikan apakah ini bisa ditempuh secara RJ. Saya dari awal berpandangan memang ini bisa ya, diselesaikan dengan RJ, sehingga ya udah silakan diproses. Nah, proses RJ juga berjalan sesuai ketentuan ya. Menurut saya dari konflik ini sudah dibahas lah di minggu-minggu sebelumnya dan ini sudah berjalan. Nah, persoalan soal kenapa berkas dikirim sebelum saksi dan ahli didengar, itu juga pada saya pertanyakan pada penyidik. Ya. Karena saya juga sekali lagi nggak mau perkara ini berjalan secara serampangan lah. Nah, tapi waktu itu penjelasan dari penyidik adalah lebih kurang kami sudah, jadi teman-teman dari terlapor katanya sudah mengajukan nama. Tapi misalnya A dan B. Tahu-tahu ditunggu-tunggu yang muncul C. Sementara C ini kan belum dipersiapkan lagi nih. Nama dan identitas segala macamnya. Jadi akhirnya itu terkatung-katung. Nah, memang waktu itu kami sempat komplain. Hak untuk menyatakan ingin mengajukan saksi dan ahli itu kan biasanya ditanyakan pada saat BAP tersangka. Itu di bulan November. Ini kok udah sampai bulan Februari gitu ya. Sudah mau waktu itu 2 bulan masih. Akhir 2 bulan. Belum ada perkembangan, lalu mau sampai nunggu kapan gitu kan? Ini oke hak, tapi kan mau nunggu sampai kapan? Ini sudah 2 bulan tidak ada pergerakan dari pemeriksaan tersangka sampai saksi ahli charge. Nah waktu itu penjelasannya seperti itu. Ya ada nama tapi nggak muncul, ya udah komunikasi dong. Karena itu juga bisa nunggu. Di satu sisi di Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi Korban pun punya hak untuk meminta laporannya segera disidangkan. Jadi perhatikan juga, jangan hanya hak tersangka diperhatikan, hak korban juga diperhatikan. Tapi kami tetap minta mereka seimbang. Nah, entah gimana, atau berkas dikirim ya. Sekalipun juga sebenarnya bukan itu harapan kami tadinya ya. Dipercepat pemeriksaan, atau kalau memang confirm teman-teman nggak mau mengajukan saksi dan ahli, toh masih ada kesempatan di persidangan. Tapi singkat cerita akhirnya berkas dikirim, lalu juga saksi dan ahli sudah diperiksa, ya kami setuju lah. Artinya dilakukan pelayanan secara seimbang. Nah, sekalipun saya agak beda pandangan yang terkait bahwa saksi dan ahli ini setelah diterima oleh penyidik lalu untuk dibahas
terkait kelanjutan perkara ya, karena begini, di pasal 311 ayat 2 KUHP lama, sekarang di 434 ayat 2 itu dinyatakan bahwa seseorang pelaku tindak pidana fitnah, dia bisa membuktikan kebenaran tuduhannya, termasuk juga dia bisa membuktikan bahwa tindakannya itu dilakukan untuk pembelaan diri maupun kepentingan umum, tapi ini semua harus dilakukan di persidangan. Karena yang bisa menafsirkan adalah hakim. Nah, kemarin mungkin saksi dan ahli sudah diajukan nih, paling tidak untuk membuktikan misalnya kebenaran tuduhan, bahwa untuk kepentingan umum kan gitu. Nah, menurut hukum acara, bahkan KUHP itu sendiri, ya, hukum materialnya, ini semua hanya bisa dinilai, ditafsirkan oleh hakim. Tapi jadi sudah terjadi. Tidak bisa menilai saksi dan ahli lalu mengambil sikap ya. Yang bilang apa hukumnya sendiri. Kembali di Sapa Indonesia Malam masih membahas episode kesekian kasus ijazah Jokowi yang masih belum selesai sampai sekarang. Masih bersama Bung Kosinudin juga Bung Rifai. Jadi sekarang ini kan kita nunggu lagi nih, apakah berkasnya P21 atau P19 lagi harus dilengkapi lagi. Tapi apa sih sebenarnya nextnya yang disiapkan oleh timnya Bung Roy Suryo CS deh? Kemarin kan kritiknya adalah kayak radio gitu, hanya sepihak saja. Kalau sekarang apa sih yang di? Iya, kalau dalam konteks menilai bukti memang kewenangan hakim, tapi menghadirkan bukti dalam proses penyidikan itu sangat krusial bagi kami. Setidaknya apa yang dinilai hakim nanti tidak ansih bukti yang disediakan oleh jaksa atau yang sampai sekarang masih belum cukup menurut Anda? Kalau kita uji dari sisi kesetimbangan kan ada 22 ahli dari kubu penyidik, ada misalkan 130 saksi, ada 719 bukti, itu kan baru dari versi mereka begitu. Walaupun tidak vis-a-vis kemudian disamakan gitu, setidaknya kami memberikan bukti-bukti baik keterangan ahli, saksi atau bukti yang lain yang setidaknya dari sisi kualitas itu bisa mendelegitimasi pembuktian dari pihak pelapor gitu. Karena kalau kita kembalikan ke soal ijazah itu kan sebenarnya hal yang paling krusial itu apakah ijazah tersebut sah atau tidak, asli atau tidak. Makanya ada banyak bukti yang sebenarnya saya sempat kritik itu kayak kebanyakan penyedap rasa karena tidak terlalu relevan begitu. Misalkan panggilan Jokowi itu Jack dulu, apa kaitannya dengan pembuktian sah atau tidaknya begitu. Tapi ya lagi-lagi karena ini kalau saya lihat memang akhirnya bukan lagi hanya memberikan bukti agar dinilai oleh hakim, tapi bertarung narasi untuk meyakinkan publik tentang apakah ijazah ini bermasalah atau tidak. Dan itu juga yang dilakukan oleh kubu Jokowi. Sehingga mereka misalnya hari ini kan tidak hanya Bang Rifai yang bertarung, ada relawan ini, relawan itu. Tapi di kami tidak sama sekali, karena yang bertindak untuk dana atas sama tim kami hanyalah orang-orang yang ada relevansinya dengan perkara yang ini kuasa hukum. Entah dari kuasa hukum grupnya Refli Harun atau grup kami begitu. Dua-duanya sama. Tapi kalau kubu Jokowi kan dia ada Andi Aswan, ya relawan-relawan, ada relawan Jokowi, Jokowi Mania, Bara JP, macam-macam begitu. Lalu kami menyimpulkan, ya satu sisi memang kami ingin meyakinkan hakim, termasuk sisi yang lainnya adalah jaksa, termasuk publik. Kenapa demikian? Karena hari ini kita tidak hanya fokus pada penilaian hakim saat nanti diadili. Karena dalam konteks perkara bolak-balik ini, jaksa juga punya kewenangan menilai. Kalau jaksa menyatakan ini tidak layak untuk dituntut, dia bisa terbitkan SKPP, surat keputusan untuk penghentian penuntutan, sebagaimana SP3 kalau itu di kepolisian. Bahkan kalau perkara ini misalnya tidak layak karena memang ini tarikannya begitu luas, Jaksa Agung bisa turun gunung, terbitkan deponering, penyampingan kasus demi kepentingan umum misalnya begitu. Nah, di titik itu kami pikir bahwa bukan soal bahwa ini dihentikan, tapi kami ingin membuktikan bahwa orang yang melakukan penelitian tidak layak, kendati katakanlah kalaupun itu penelitiannya keliru. Tapi hari ini kan belum bisa dibuktikan bahwa penelitian itu keliru karena belum pernah ada pembuktian di persidangan. Dan ini yang kami siapkan, seluruh materi yang ada. Tapi yang paling penting ya saya ingin tegaskan lagi kenapa kami selalu mengatakan ini SOP Solo dan sebagainya. Itu kan kronologinya kelihatan banget. 8 Januari pergi ke Solo. Kemudian 13 ada permohonan reto Jatis. Saat yang sama kemudian berkas yang di klaster kedua dilimpahkan walaupun belum lengkap sebenarnya. Kemudian 15 keluar SP3, 15 Januari keluar SP3. Kemudian kami ya yang di klaster pertama Kurnia, Rustam dan juga Rizal Ferdila kemudian diperiksa lagi setelah apa? Begitu masifnya kubu-kubu Jokowi itu menawarkan promo restoratif justice. Saya bahasakan begitu. Kenapa? Umumnya kan yang harusnya minta restoratif justice itu kan tersangka karena merasa bersalah agar kasus ini nggak lanjut, lebih baik yuk dihentikan. Tapi kenapa ini malah dari relawan-relawan Jokowi yang begitu ya promo. Nah, kami menilai bahwa ada soal kalau ini di bawah persidangan.
baik Apa itu? secara substansi maupun secara legitimasi baik. Jokowi. Secara substansi tentu Joko Widodo sendiri kan tak terlalu yakin kalau ini dibawa ke pengadilan bisa meyakinkan publik. Kalau hakim mungkin bisa, karena gini ya, nalar publik itu, kalau perkara ndak adil ya hakim sekarang udah banyak kasus sih gitu. Silakan tanggapi tadi soal SOP Solo dan juga dianggapnya obral promo restoratif justice. Klarifikasi. Kalau yang SOP Solo udah dijelasin tadi ya, bahwa dalam pandangan kami itu semua tetap ya, keke bahwa tidak ada itu SOP Solo. Dan itu prosedural, memang prosedural, RG seperti itu, dan di catatan P19 juga nggak menjadi persoalan. Tidak keberatan juga dengan adanya 2 RG ya dari pihak kejaksaan. Nah, yang kembali lagi soal promo ya, saya kembali lagi sebenarnya itu kan bukan statement dari kami ya. Kalau penasihat hukum kami nggak pernah menawar-nawarkan tapi apa yang dilakukan oleh relawan ya itu juga di luar kompetensi kami untuk menilai. Tapi kalau dari kami sih clear, yang kami dapatkan dari Pak Jokowi adalah kembali lagi seminggu sebelum terjadinya perdamaian di Solo, kami malah dapat konfirmasi lebih kurang dimaafkan selesaikan secara hukum. Sehingga kami juga waktu itu tidak melihat ada peluang-peluang RG. Termasuk waktu diinformasikan tentang RG, kami juga sedikit mendebate gitu ya. Karena permintaan Pak Jokowi kan awalnya adalah dibuat ALP ini tidak lain tujuannya agar persoalan ijazah clear and clear dikuatkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ya. Kedua, nama baik beliau dipulihkan. Kenapa perlu ada putusan pengadilan? Karena ini jangan sampai 2 tahun hilang isu, tahun ketiga atau 3 tahun lagi muncul lagi dengan pemain baru. Nah, nggak selesai berita-berita ini. Nah, lalu pada saat masuk RG kita tanya, ini maksudnya arahnya seperti apa? Karena kalau bisa RG semua, tujuan utama kan tidak tercapai. Beliau bilang enggak, ini kan masalah kemanusiaan, masalah karena beliau sakit dan segala macamnya. Selanjutnya silakan jalan. Ini tidak ada promo itu ya? Nah, makanya saya juga agak aneh gitu ya, atau ada promo-promo gitu ya, tapi bukan promo lah, mungkin hanya tawaran. Saya melihatnya selalu pandangan positif lah sisi kemanusiaan. Karena begini, perdamaian juga sebenarnya juga keberhasilan atau titik tertinggi sebuah penyelesaian hukum. Ya, tapi terlepas dari soal mencari tujuan agar nama baik dipulihkan. Jadi kembali lagi, kalau kami sih sampai hari ini juga nggak ada lagi arahan untuk membuka peluang, tapi kembali lagi saya juga nggak bisa nutup. Tahu-tahu misalnya nih lagi Ramadan, tahu-tahu ada lagi tambah 3, kami kan sebagai lawyer nggak mungkin nolak. Tapi kalau kluster Anda tidak ada ya, tidak akan tertarik untuk RJ itu ya? Ya, singkat. Tidak ada, tapi kembali kalau apa yang disampaikan Joko Widodo kan terkenal dengan the man of contradictive gitu loh. Nah, saya mengutip pernyataan Saiful Huda ya dari ex relawan Jokowi ya dari Harimau Jokowi, dia menyatakan ya terbiasa memanipulatif. Nah, terbukti tidak ada kata maaf iya, tapi proses hukum jalan terus, buktinya juga enggak terjadi restoratif justice, SP3 selesai. Artinya memang hari ini kita tidak bisa melihat ini ansih dalam konteks apa yang dibicarakan, tetapi apa yang dilakukan. Dan yang paling penting saya pikir kalau kita bicara SOP Solo ya, pemeriksaan Joko Widodo di Solo itu juga bagian dari itu. Kenapa? Semestinya kalau dia siap ya ke 7.000 kecamatan, 518 kota atau kabupaten, bahkan setidaknya 38 provinsi untuk PSI. Kenapa dia tidak bisa datang ke Polda Metro Jaya? Tapi pihak Anda bersikukuh bahwa tidak ada itu ya, semua based on prosedur yang semestinya. Termasuk yang dari pemeriksaan di Solo, jadi saya perlu sampaikan, kemarin pun yang diperiksa bukan hanya Pak Jokowi, tapi ada puluhan saksi, karena memang ini mayoritas saksi orang Jogja dan Solo, sehingga polisi untuk membantu pelayanan memusatkan pemeriksaan di Solo. Mari kita akan lihat episode selanjutnya. Proses pembuktian masih panjang nampaknya. Terima kasih banyak Bung Kosinudin, terima kasih juga Bung Rifai sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.